Barisan pemuda bersenjatakan bambu runcing berkumpul di kediaman Soekarno. Terbakar oleh api kemerdekaan, mereka mendengarkan amanat Soekarno dengan khidmat. Kebulatan tekad para pemuda yang siap mati untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Para relawan Irian Barat menaiki truk. Mereka membawa senjata bambu runcing, simbol perlawanan bangsa Indonesia mengganyang imperialisme dan kolonialisme. Barisan pemuda, kalangan santri, sukarelawati dari kalangan kampus, tentara yang berbaris berlatar belakang gereja katedral, mereka hadir untuk menjawab seruan Soekarno bagi pembebasan Irian Barat. Wakil Perdana Menteri I Kabinet Dwikora III, Leimena, tiba di lokasi. Panglima Kodam Jaya, Maijen Amir Mahmud, tiba bersama Gubernur Jakarta Maijen Ali Sadikin. Buruh dan pelajar dikerahkan sebagai kekuatan pertahanan sipil untuk melawan anggota Partai Komunis Indonesia. Tampak relawan bersenjatakan bambu runcing. Tentara bersama 8 divisi buruh dan mahasiswa dari resimen universitas tampak berdiri di lapangan yang tergenang air. Maijen Amir Mahmud menegaskan bahwa tugas pertahanan sipil adalah melawan anggota PKI yang kegiatannya sudah dilarang oleh militer setelah kudeta yang gagal pada 1965. Ia juga menyampaikan bahwa para komunis telah bergerak dan berusaha menyusupi organisasi politik. Masyarakat Nusantara sesungguhnya tidak memiliki budaya penggunaan bambu runcing sebagai senjata tempur. Namun, sejarah bambu runcing bisa ditarik menjelang Jepang mulai mendekati Pulau Jawa pada akhir Februari 1942. Saat itu, Belanda mengira Jepang akan menerjunkan pasukan terjun payung di Kalijati. Untuk merespon informasi tersebut, maka diperluaslah ribuan bambu yang diruncingkan ujungnya untuk menyambut pasukan Jepang. Nyatanya, pasukan Jepang justru mendarat di pantai dekat daerah Eretan, lalu menuju Subang. Ribuan bambu runcing itu akhirnya digunakan oleh Jepang. Bambu runcing itu dijadikan perkakas baris berbaris para pemuda yang mengikuti pelatihan militer oleh Jepang. Belakangan, ketika Jepang terdesak dalam Perang Pasifik, pemerintah militer Jepang di Hindia Belanda kemudian menjadikan bambu runcing sebagai senjata tempur bagi milisi pemuda untuk melawan tentara sekutu dan utamanya Belanda. Bela diri menggunakan bambu runcing ini dinamakan Takeyari Jutsu.
Bela diri ini diajarkan kepada Sinendan, Keibodan, Gakutotai, Hitsbullah, dan lain-lain. Ketika masuk peta, Mustopo bahkan menulis sebuah makalah tentang penerapan militer senjata bambu runcing yang diolesi kotoran kuda agar dapat menimbulkan tetanus pada musuh yang tertusuk. Makalah ini mendapat apresiasi yang tinggi oleh perwira militer Jepang. Maka tak heran, ketika Indonesia merdeka, barisan pemuda menjadikan bambu runcing sebagai perkakas perjuangan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dan kedaulatan negara Indonesia. Keterbatasan persenjataan membuat banyak pemuda menjadikan bambu runcing sebagai alat untuk menekan Jepang, terutama dalam operasi perampasan senjata, baik dari tentara, kelompok tentara, hingga gudang-gudang senjata Jepang. Namun, penggunaan bambu runcing dalam pertempuran yang paling sohor dilakukan pada pertempuran Surabaya. Ini juga merujuk penggunaan senjata bambu runcing dengan doa dan pengisian tenaga dalam yang dimulai dari Parakan Temanggung. Tokoh pentingnya adalah Kiai Haji Subki yang sohor dengan gelar Kiai Bambu Runcing. Juga para kiai lainnya seperti Kiai Haji M. Ali, Kiai Haji Abdurrahman, Kiai Haji Nawawi, Kiai Haji Istakhori, dan kelanjutannya. Juga Kiai Haji Manzur dari Temanggung dan berbagai kiai DNU Temanggung, khususnya MWC Parakat. Bagi Belanda, bambu runcing dianggap sebagai pembunuh dalam keheningan. Ketika bambu runcing dilemparkan atau dihujamkan, senjata ini tidak akan mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Dalam realitas sejarah, perjuangan dengan menggunakan senjata bambu runcing terjadi pada hampir semua medan perang, terutama di Surabaya, Magelang, hingga Cianjur. Laskar-laskar rakyat seperti BKR, AMRI, Hizbullah, Sabibillah yang terlibat pada pertempuran di berbagai peristiwa menggunakan senjata bambu runcing sebagai senjata utama sebelum mereka mampu merebut senjata musuh. Setelah Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949, Indonesia perlahan-lahan mampu mengadakan senjata militer yang lebih layak bagi TNI. Maka, penggunaan bambu runcing sebagai perkakas tempur pun ditinggalkan. Hari ini, bambu runcing adalah simbol perjuangan bangsa Indonesia, yaitu dengan modal semampunya, tetapi dengan semangat juang yang tinggi, mampu menjadi perkakas perjuangan yang mumpuni untuk melawan kolonialisme dan imperialisme Belanda.